Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengawas RA-MI Kecamatan Bergas, yang saya hormati pengurus Yayasan RA dan MI Kebonan, Kepala Desa Jati Jajar beserta jajarannya, Komite baik RA maupun MI Kebonan, Bapak Ibu Dewan Guru RA dan MI Kebonan, para tamu undangan dan Bapak Ibu Wali Murid RA Kusuma Mulia II dan MI Kebonan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan sempat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, insya Allah tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum saya membahas tentang pelepasan atau akhir sana, izinkan saya bercerita sedikit nih Bapak Ibu. Cerita ini tentang Madrasah Ibtidaiyah Kebonan. Ceritanya seperti ini. Awal saya bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Kebonan itu sekitar tahun 2003, berarti hampir 23 tahun yang lalu ya. Hampir 23 tahun yang lalu, dan pada waktu itu Bapak Ibu gurunya hanya ada 4. Yang pertama Pak Muhyiddin sebagai kepala madrasahnya, ada Pak Samsudin yang daleme derean, ada Pak Hamzah yang daleme Magelang, dan saya sendiri, berarti hanya 4. Terus seperti ini, karena pada waktu itu para pendidik di Madrasah Ibtidaiyah itu sudah memasuki masa-masa purna, hampir mau pensiun. Dulu saya bergabung di madrasah itu, memang siswa-siswa yang ada di MI itu hanya sedikit Bapak Ibu. Dan setelah setahun selanjutnya itu malah ada yang kelasnya tidak ada siswanya. Jadi ketika ada PPDB atau pendaftaran siswa baru itu, tidak ada satupun anak yang mendaftarkan di MI Kebonan. Masya Allah, apa yang membuat Bapak Ibu atau wali murid pada saat itu tidak mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di MI. Lambat laun semua, karena waktu itu yang sepuh-sepuh pun purna. Akhirnya di tahun 2009 itu MI Kebonan mendapatkan kepala baru, yaitu beliau Ibu Sri Hidayati. Pada waktu itu Bu Sri Hidayati itu sebenarnya pindahan dari guru agama di sebuah SD negeri. Karena ada mutasi, akhirnya dipindahkan di MI Kebonan itu. Pada waktu Bu Sri masuk ke MI itu, jumlah siswanya hanya berapa Bapak Ibu? Hanya 19. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti itu ada, kalau tidak salah, 2 atau 3 kelas yang kosong, yang tidak ada siswanya. Tetapi beliau tidak patah semangat, tidak langsung menyerah. Bu Sri ini mengajak teman-teman bagaimana kita biar semangat, biar bisa dipercaya lagi oleh masyarakat.
dan waktu yang beliau gunakan untuk perjuangan itu bukan waktu yang sedikit. Beliau menggandeng para tokoh masyarakat, pengurus dan semuanya, ya. Jadi beliau juga selain usaha, kita juga berdoa yang tidak pernah berhenti-henti kita lantunkan. Dan akhirnya apa yang kita dapat, kita sudah bisa menegakkan kembali, kita sudah bisa berdiri tegak kembali. Akhirnya apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat siapa? Tentunya berkat Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan kepada madrasah kita. Nah, maka dari ini saya akan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada beliau Bapak Kiai Nifatoni yang tentu selalu memberi pendampingan bagi madrasah baik RA maupun MI, juga para tokoh masyarakat baik di Dusun Kebonan, di Dusun Senden maupun di Dusun Begajah, serta para Bapak Ibu komite yang sudah membantu berkolaborasi dengan madrasah. Tentunya tidak lupa semua Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan pendidikannya, putra putrinya kepada MI Kebonan itu. Terus informasi yang kedua yaitu SPMB nih Bapak Ibu. Mulai bulan Januari menika MI Kebonan sudah membuka pendaftaran siswa baru. Sampai bulan ini alhamdulillah MI Kebonan sudah menerima pendaftar sebanyak 53 siswa. Ini masih ada kuota, tinggal 3 saja, ya. Tinggal 3 saja. Mungkin yang belum bergabung bisa mendaftarkan putra-putrinya sebelum pendaftaran itu kami tutup. Yang kedua, untuk SPMB di sekolah lanjutan. Bapak Ibu wali murid terutama yang kelas 6, ampun supe wau engkang sampun diaturke Bapak Yai nggih. Dimanapun nanti putra putrine jenengan melanjutkan, jangan sampai melupakan untuk pelajaran agamanya, ngonten. Jangan sampai lupa ngajinya, ngonten nggih. Itu yang perlu diingat. Ini informasi kemarin dari Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru kelas 6 serta Pak Iwan sebagai operator. Kita sudah mendampingi anak-anak yang akan mendaftarkan ke SMP negeri. Ini kalau dari saya tidak mengharuskan anak-anak melanjutkan ke sekolah negeri, tidak. Kemanapun saja semua bisa, nonton. Tetapi dari madrasah kemarin sudah kita fasilitasi untuk yang mau melanjutkan ke sekolah negeri, kita sudah membantu sampai pengumuman kelulusan. Alhamdulillah yang diterima. Yang pertama mondok nggih. Anak yang mondok dari lulusan tahun ini ada 15 siswa. Anak yang masuk ke SMP negeri ada 12 siswa. Yang melanjutkan ke MTS Al-Uswah ada 5 siswa, dan yang melanjutkan ke MTS di Magelang ada 1 siswa. Harapan saya apa yang sudah diinformasikan atau dilaporkan ke kami tidak ada perubahan, dan misalnya ada yang berubah tetap anak tersebut nantinya tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nonton nggih. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas DRA Kusuma Mulia yang sudah
mempercayakan pendidikan untuk putra-putrinya. Kemarin sudah mendaftarkan putra-putrinya di MI Kebunan. Insya Allah apa yang menjadi amanah dari Bapak Ibu semua akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya terima kasih kepada Ibu Yanti selaku Kepala RA Kusuma Mulia dari penerimaan MI Kebunan kemarin. Alumni atau lulusan RA kelas B itu yang mendaftarkan di MI Kebunan ada sebanyak 33 siswa. Terima kasih. Yang selanjutnya sisanya ada dari RA yang ada di Jati Jajar dan TK yang ada di Jati Jajar. Berarti ada yang dari TK Harapan ada, dari RA Al-Badriyah ada yang malah dari luar. Ada dari TK Smart Kids, ada dari TK Cahaya Umat, dan ada dari luar daerah itu. Yang selanjutnya karena hari ini sebenarnya bukan sekedar acara pelepasan, sebenarnya bukan acara pelepasan, tapi pada hari ini tentunya pasti ada rasa haru, ada rasa yang tersimpan, ada senyum yang tersimpan, tapi diam-diam ada air mata yang tersimpan. Karena apa? Sebentar lagi kita akan berpisah. Itu untuk siswa-siswi kelas 6. Sebelumnya saya mau kilas balik dulu untuk anak-anakku yang kelas 6 ini. Nanti ada beberapa anak yang mungkin akan Bumut sebutkan di sini. Yang pertama yaitu si Galang Arya. Ada Galang Arya. Galang Arya ini menempuh pendidikan di MI Kebunan lebih dari 6 tahun. Lebih dari 6 tahun. Jadi pada tahun ini anak tersebut baru lulus. Dan apakah anak tersebut terus mendapatkan stempel bahwa anak itu amit-amit bodoh atau tidak pintar? Tidak. Justru setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di dalam kekurangannya mungkin si Galang Arya ini kurang pandai dalam belajarnya matematika, kurang pandai dalam belajarnya Quran hadis. Tetapi anak ini juga memberikan nama yang harum untuk madrasah. Pada waktu Persoma di tingkat provinsi, si Galang Arya ini ikut dalam kejuaraan lomba futsal tingkat provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan ikut lomba takraw di provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan juara 2. Mantan. Itu baru Galang Arya. Ada lagi yang anaknya soft spoken, diam, pendiam, tidak kurang bergaulnya dengan teman-teman. Kadang kalau ditanya cuma diem atau mantuk-mantuk saja. Itu si Naila, ya. Si Naila dan si Pipit itu hampir sama. Kadang ada bu guru yang mana tuh si Pipit, yang mana tuh si Naila, kok sampai tidak bisa membedakan. Itu dia anaknya mungkin pendiam, mungkin anaknya tidak mudah bergaul, tapi pada hari ini juga anak tersebut akan lulus. Dan satu lagi, ini si Alifi. Kalau si Alifi ini dia dutanya berbagai macam, bisa semua. Disuruh hafalan Quran hadis, dia anaknya cepat menghafalkan hadis apa yang ditugaskan oleh bu guru atau surat apa yang ditugaskan bu guru, dia cepat untuk menghafalkannya. Diberi tugas untuk mengikuti lomba pidato, dia juga bisa dan memperoleh juara 1. Diberi tugas untuk menyampaikan pidato nanti, dia juga bisa. Itu dia, si Alifi. Tapi bukan begini, maksud saya bukan begini.
bukan anak yang pintar berarti terus berhenti, tidak punya mimpi atau tidak punya cita-cita, tidak. Terus anak yang tadinya diam, tidak menonjol di sekolahan, terus tidak ada kesempatan berkembang, tidak. Itu tidak, itu bukan batas akhir, itu bukan. Jadi siapapun pada saat ini yang mungkin kalian tidak jago matematika, tidak pintar dalam bahasa Inggris, tidak pintar dalam pidato, tidak pintar dalam olahraga, suatu saat nanti insya Allah kalian akan menjadi orang-orang hebat, ya. Itu harapan dari Bu Guru. Dan di sini pesan Ibu Guru Bungut, ya, sebelum nanti kalian masuk ke tempat baru, hari ini tanggal 2 Juni itu sudah diumumkan bahwa kalian pengumuman kelulusan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah siswa 33 siswa lulus 100%. Pesan Bungut, ketika nanti kalian melangkah ke tempat baru, tentunya pasti tidak akan mudah, ya. Pasti tidak akan mudah, dan yang pasti nanti kalian akan mengalami sesuatu yang sulit atau sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan hati anak-anak semua. Pesan Bungut, jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, bukan. Tetapi ketika dia jatuh, kemudian dia akan bangkit lagi dan melanjutkan mimpi-mimpinya. Yang terakhir, di sini saya mewakili Bapak Ibu Guru mengucapkan mohon maaf apabila selama dalam mendidik putra-putri panjenengan semua mungkin banyak kekurangan, mungkin banyak kesalahan. Kami dari perwakilan Bapak Ibu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, tidak hanya Bapak Ibu Guru kelas 6 tidak, tapi Bapak Ibu Guru semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu semua dengan penuh sabar, dengan penuh kasih sayang, sehingga anak-anak ini bisa meraih mimpi-mimpi yang nantinya akan menjadi kenyataan. Selanjutnya, pesan Bungut yang terakhir untuk anak-anak kelas 6, ya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati orang tua, muliakan gurumu, dan jagalah akhlak dimanapun kalian berada. Semoga langkah kalian selalu diberkahi Allah, dan doa Bapak Ibu Guru semua akan menyertai kalian. Ketika nanti kalian menjadi orang-orang yang hebat, jangan pernah lupakan tempat kecil ini yang sudah membantu kalian untuk bertumbuh. Demikian saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.